Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Di Vicon kali ini kita akan membahas soal belajar menggunakan word wall. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Chandra Cahykusuma dari SMA Pagiri 3 Kota Bogor selaku host. Ada juga Bapak Sandro sebagai moderator dan Ibu Desi sebagai presenter. Mungkin selanjutnya akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Sandro. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Chandra sebagai host yang telah memberikan kesempatan saya sebagai moderator untuk mengambil alih acara ini. Teman-teman, saya ucapkan dulu terima kasih kepada para partisipan yang sudah gabung di room ini. Semoga apa yang disampaikan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu presenter kita yang pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir ya di tengah-tengah room kita, yang yaitu nama lengkap Desi Sasana Utami Putri MPD, tempat tanggal lahir di Bogor 18 Desember 1990, alamat beliau Jalan Suciragen 1 nomor 2 Indraprasta, status beliau sebagai guru biologi di SMA PGRI 3 Kota Bogor. Riwayat pendidikannya SDN, yang pertama SD, SDN Gunung Gede Bogor, yang kedua SMP Negeri 3 Kota Bogor, yang ketiga SMA Negeri 3 Kota Bogor ya Bu. Dan melanjutkan pendidikan S1 Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Jakarta, terus melanjutkan kembali S2-nya dengan penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta juga, alumni UNJ nih kebetulan. Pengalaman beliau sebagai editor di PT Quadra Inti Solusi. Beliau memiliki moto hidup, yaitu percayalah terhadap kemampuan diri sendiri dan jangan pernah untuk menyesali apa yang sudah terjadi, tapi jadikan sebagai suatu pembelajaran. Itu motivasi dari beliau. Untuk waktu dan tempatnya, silakan Ibu Desi untuk saya persilakan untuk presentasi materi hari ini. Silakan Bu Desi. Maaf Bu, belum di-unmute ya Bu ya? Oke. Terima kasih Pak Sandro dan terima kasih Chandra yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa sedikit aja tentang bagaimana sih penggunaan word wall atau yang kita kenal dengan namanya permainan word wall dalam pembelajaran jarak jauh. Supaya apa? Supaya anak-anak juga siswa kita tidak bosan dalam menggunakan saat diberikan penugasan-penugasan. Oke, di sini saya izin untuk share screen. Bentar. Oke, di sini saya sudah share screen. Saya ingin menjelaskan tentang permainan word wall pada pembelajaran jarak jauh. Oke, bagian yang akan kita bahas, kita lihat di sini. Pertama, kita akan membahas latar belakang dari pembelajaran jarak jauh sendiri. Yang kedua, bagaimana keluhan siswa dan guru dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan yang keempat, tahapan penggunaan word wall pada pembelajaran jarak jauh. Oke, di sini kita udah banyak ya mendengar keluhan-keluhan Bapak Ibu guru
bahwa sebagian siswa, orang tua, bahkan kita sendiri sudah mulai mengeluh adanya pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal PJJ atau yang dikenal daring. Oke, ada sedikit quotes bahwa di sini menurut Albert Einstein, orang lemah akan balas dendam sedangkan orang kuat akan memaafkan orang pintar dan orang pintar akan mengarahkan. Jadi ketika kita lemah, pasti orang akan pasti pikirannya membuat balas dendam, tapi ketika kuat kita pikirannya untuk memaafkan. Oke, kita lanjut dari setelah quotes itu, kita lanjut latar belakang pembelajaran jarak jauh, kita langsung masuk materinya. Kita ketahui sejak tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia sudah mengumumkan bahwa negara kita itu terserang wabah virus corona. Sehingga diadakanlah mulai banyak banget peraturan untuk mengatasi penularan virus corona itu. Salah satunya dengan adanya PSBB atau pembatasan sosial yang berskala besar. Nah, PSBB ini berpengaruh juga terhadap bidang pendidikan, di mana pada bidang pendidikan sekolah dilarang untuk mengadakan kegiatan belajar secara tatap muka, tapi melainkan kegiatan pembelajarannya itu harus dilakukan dengan melalui jarak jauh. Artinya siswa tidak boleh ke sekolah, harus di rumah masing-masing. Oke, sehingga di sini pemerintah menuntut untuk guru memberikan pembelajaran yang harus nih inovatif pembelajarannya ini dan harus menyenangkan pembelajarannya. Oke. Dari kebijakan pemerintah kita lihat ada yang namanya Surat Edaran Mendikbud nomor 3. Di sini sekolah, kalaupun sekolah mau buka awalnya, tapi harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Tapi diubah lagi kemudian ke Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, di mana fokus belajar tidak boleh di sekolah, tapi harus dilakukan di rumah. Nah, di sini guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang sangat inovatif, yang harus menyenangkan, tapi juga efektif. Oke, fasilitas. Nah, di sini pemerintah tidak diam saja, tapi pemerintah memberikan fasilitas pembelajaran jarak jauh yang maksudnya dengan tujuan supaya guru itu bisa bisa memberikan solusi kepada siswa dalam menyampaikan sebuah materi. Seperti contoh, adanya rumah belajar, ini yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud, kemudian adanya namanya TV Edukasi, ini juga dikembangkan oleh Kemendikbud. Dia memiliki acara TV yang berupa materi pembelajaran di sekolah. Kemudian ada juga pembelajaran digital. Nah, pembelajaran digital ini yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud dengan kerjasama dengan Semolog Kemendikbudnya. Kemudian kita lihat apa aja sih keluhan-keluhan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama, siswa pasti banyak yang bilang, banyak yang WA ke saya, bahkan siswa sendiri, Bu, saya sulit untuk memahami materi karena saya nggak bisa diajarin langsung sama ibu. Saya harus belajar dari video berdasarkan pemahamannya. Yang kedua, siswa jenuh dengan penugasan yang udah diberikan. Bu, kok banyak banget sih tugasnya, Bu? Tugasnya kok ribet banget, biasanya siswa kayak gitu alasannya. Terus yang ketiga, siswa mengeluh dengan kuota pembelajaran jarak jauh. Biasanya kalau guru kadang-kadang sering Zoom terus atau sering memberikan materi berupa video, mereka ngeluh, Bu, ini kuotanya saya udah habis, Bu, ini kuotanya saya mesti isi ulang dulu gitu. Sedangkan nggak ada orang tua di rumah. Nah, itu salah satu keluhan-keluhan siswa. Kita lihat, jangankan siswa yang posisinya masih sangat muda, guru juga mengalami banyak sekali keluhan. Yang pertama, guru mengeluh karena kuota pembelajaran jarak jauh, karena kalau kita mau memberikan materi, kita mau memberikan materi lah intinya, itu pasti membutuhkan kuota. Dan guru kesulitan bagaimana memantau pemahaman materi yang diberikan kepada siswanya. Yang ketiga adalah guru sudah jenuh
sudah mulai jenuh, udah mulai kebingungan nih, kira-kira apalagi ya tugas yang harus, apalagi ya materinya harus bagaimana untuk supaya siswa itu tetap merasa belajar tapi menyenangkan, dan bagaimana guru itu memberi penugasan tapi siswa tidak merasa diberi tugas, tapi siswa merasanya ini tuh permainan aja loh, bukan tugas loh. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat cara mengatasi strategi mengatasi pembelajaran jarak jauhnya. Yang pertama, kalau ditinjau dari siswanya, siswa juga perlu mengatur yang namanya waktu antara belajar dan istirahat. Kemudian siswa juga harus menganggap bahwa itu tugas yang menyenangkan, bukan tugas yang membuat beban. Kemudian yang ketiga, jangan pernah sungkan untuk bertanya kepada guru. Saya yakin bahwa semua guru itu mau diganggu kok sama siswanya, asalkan dengan posisi yang artinya dengan sopan santun, ada sopannya. Oke, yang keempat adalah siswa itu butuh dukungan dari semua pihak, termasuk pihak keluarga. Kita lihat dari gurunya. Kalau dilihat dari gurunya, guru harus kreatif dalam memberikan materi pembelajaran. Contoh yang sedikit yang bisa saya berikan adalah mungkin kita bisa memberikan contoh-contoh video animasi. Biasanya siswa itu tertarik dengan video-video animasi, tapi yang durasinya nggak nyampe 30 menit, yang durasinya cukup 7 menit atau 10 menit. Emang agak susah menemukan video di YouTube yang seperti itu, tapi kalau kita lihat banyak sekarang guru-guru yang udah mulai rajin mengupload video pembelajarannya ke YouTube. Kemudian harus kreatif dalam memberikan penugasan. Ya artinya jangan sampai siswa, wah tugasnya berat nih, wah tugasnya seperti ini. Anggaplah guru harus bisa memberikan tugas, tapi bisa berupa permainan salah satunya. Nah, pemberian tugas tidak boleh terlalu menumpuk dan tidak boleh terlalu sulit. Pasti guru, saya yakin guru tahu kapasitas siswanya seperti apa. Makanya guru tidak ada guru yang mau menyulitkan siswanya. Oke. Nah, permainan sederhana. Nah, strateginya adalah kita bisa membuat salah satu permainan. Contohnya adalah permainan sederhana saat PJJ itu yang biasa saya terapkan, yang saya gunakan itu adalah namanya word wall. Word wall ini kita bisa searching di Google, ada yang namanya wordwall.net. Nah, wordwall.net ini adalah sebuah website yang bisa memanfaatkan permainan sebagai pembelajaran. Itu sih. Saya biasanya main ini dan lumayan menarik. Ada yang bentuknya pesawat, ada yang bentuknya cari-cari jalan, ada yang bentuknya menyusun kata, ada bentuknya teka-teki, banyak banget di situ. Bahkan yang cuma gratis aja, itu banyak banget aplikasi yang bisa kita gunakan. Kemudian ada yang namanya selain Wordword, ada juga Educandy. Saya yakin selain ini masih banyak lagi jenis-jenis permainan yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, Educandy ini sebuah permainan kata, dia bisa seperti membuat teka-teki silang, guru bisa membuat teka-teki silang, ntar siswanya tinggal ngisi aja nih apa jawaban dari teka-teki silang. Jadi bentuknya nggak monoton berupa pertanyaan yang diisi titik-titik gitu. Dan bisa juga menyusun kata. Nah, bagaimana sih tahap penggunaan Wordwall itu sendiri? Tahapan yang pertama itu gampang, kita bisa login langsung. Biasanya kalau saya login langsung via Google Chrome, via Google-nya, nanti dia nyangkut langsung ke email. Nanti di situ ada yang namanya bagian Create Creativity. Nah, itu adalah menulis. Nah, Create Creativity ini adalah si gurunya mulai membuat, ibaratnya sepertinya kan penugasan sebenarnya, tapi dianggap permainan. Nah, membuat penugasan dalam bentuk permainan. Nah, si guru nanti di situ tinggal milih seperti apa nih permainannya. Kemudian lanjutnya pilih jenis permainan yang akan digunakan.
masukkan kata kunci yang akan kita gunakan, kata kuncinya apa yang mau kita gunakan, kemudian bisa langsung di-share. Nah, kalau di SMA PGRI 3 sendiri, kita kan menggunakan fasilitas yang namanya Google Classroom. Nah, keuntungannya di Wordwall ini adalah si Wordwall-nya bisa kita sambungkan langsung dengan Google Classroom-nya. Jadi si permainan Wordwall ini kita nggak perlu klik share link, tapi udah otomatis nanti masuk dalam penugasan. Nah, nanti si gurunya tinggal menyusun aja nih kapan deadline-nya, kapan dimulainya, itu aja. Nah, poin penting lainnya dalam penggunaan Wordwall ini, kita dapat menginput foto sebagai kata kunci. Nah, fotonya itu misalkan kita butuh foto, dia kan langsung nge-link ke Google. Jadi misalkan kita butuh foto seorang ibu sedang memasak, kita tinggal ngetik kata kuncinya memasak. Nanti keluar tuh banyak gambar, kita tinggal milih mau gambar yang mana, mau yang kita gunakan. Jadi nggak perlu upload lagi, nyari lagi. Jadi dia udah langsung nge-link ke Google-nya. Terus kita bisa mengganti jenis permainan lain, tapi konsepnya harus mirip dengan jenis yang kita pakai sebelumnya. Misalkan kita awalnya kita menggunakan anagram sebagai permainannya atau menggunakan teka-teki silang sebagai permainannya. Nah, nanti misalkan, wah kok gini-gini aja nih permainannya, guru mikirnya gitu. Ya udah kita bisa mengganti dengan permainan maze namanya, atau mencari jalan. Jadi di permainan itu ada yang namanya seseorang mencari jalan, tapi jalannya itu gimana untuk menemukan sebuah jawaban. Itu aja. Terima kasih. Kalau kita terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya ingin sedikit mendemonstrasikan bagaimana sih cara penggunaan Wordwall itu sendiri. Ini masih masuk kan ya di share link-nya ya? Masih, Bu. Oke. PPT-nya terakhir, terima kasih itu. Oh ya, sip. Ini kalau saya buka Google kelihatan nggak ya Pak Sandro di situ ya? Coba dicoba, Bu. Ibu, kalau itu stop share dulu, baru share lagi, Bu. Biasanya share lagi yang bagian Google-nya. Oke. Ya, sip. Terima kasih. Minatnya cukup banyak. Bahkan di sini itu sekali lagi, di sini kenapa minat? Karena pertanyaan itu seperti yang tidak dapat mencegah apapun. Karena hasil-hasil mereka ditentukan oleh semua orang. Ya, itu tadi dengan yang terbatas. Oke, di sini udah kelihatan ya. Di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana penggunaan Wordwall sebagai pembelajaran. Kita bisa ketik dari Google-nya itu langsung wordwall.net. Oke. Nanti kalau di sini kan kita udah ngetik wordwall.net, udah otomatis masuk My Activities. Nah, karena di sini saya sudah login, ibaratnya saya logout dulu. Saya bisa logout dulu di sini. Nah, tampilan pertama ketika kita mengetik wordwall.net di Google Chrome, tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, di sini kita mau memulai untuk membuat, nih kita bisa sign up to start creating. Kemudian sign in with Google di sini. Kemudian di sini kita tinggal pilih akunnya. Kebetulan email saya udah ada yang aktif. Saya masukkan email saya. Oke, di sini keluar aktivitas yang sudah saya kerjakan. Oke, kemudian untuk membuat langsung, di bagian atas ini ada yang namanya create activity. Ini kita pilih create activity-nya. Kemudian di sini, nah di sini di bagian interaktif ini, kita lihat ada di bagian bawah,
interaktif ini ada match up, ada quiz, ada open the box, ada game show quiz, dan ada maze chess. Biasanya yang saya gunakan adalah si maze chess-nya ini. Oke, bentar. Oke, biasanya yang saya gunakan adalah maze chess. Wah, ini karena Oke, nah di maze chess ini nanti kita bisa lihat. Ini kebetulan saya udah dapet. Bentar. Kok nggak bisa di-create ya? Oh, ternyata dia ada batasannya. Kebetulan saya udah menggunakan untuk 5 kali pembelajaran, dan saya belum update lagi, jadi saya belum bisa melakukan permainan lagi. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan memilih salah satu permainan, misalkan permainannya maze chess atau cari jalan ini. Nah, dari situ dia akan dialihkan langsung dengan memasukkan clue. Clue-nya apa yang mau kita tampilkan. Kalau enggak gini, kita pakai email lain. Oke. Kita pakai email yang lain. Sign in with Google. Oke. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita belum pernah sama sekali membuat aktivitas pembelajaran di virtual ini. Nah, kita bisa create your first activity now. Kita bisa milih dengan caranya, di sini ada yang namanya, nah kita pilih dulu misalkan kita maunya main anagram. Misalkan kita mau mainnya anagram dulu deh. Nah, di sini kita bisa memberikan, di sini ada pilihan, kita bisa ganti judulnya misalkan biologi. Di sini kita bisa memakai clue atau kita bisa tidak menggunakan clue sama sekali. Kita contohin dengan menggunakan, kalau misalkan tidak menggunakan clue, ini langsung jawabannya apa. Tapi kalau kita bisa mau menggunakan clue, kita bisa membuat clue-nya di bagian clue ini, yang gambar ini buat input foto, buat input foto. Misalkan di sini saya mau jawabannya adalah kalau di biologi itu adalah gen, misalkan gen, atau kita bikin namanya pasangan gen, alel. Nah, kita cari di sini, kita cari yang namanya alel. Dia udah otomatis ngeluarin gambar. Bentuk alel tuh kayak gimana? Ini udah otomatis. Misalkan kita mau ambil gambar yang ini. Ini buat dia ngelihat gambar, clue-nya di sini adalah pasangan gen. Nah, di sini jawaban kita adalah alel. Nah, dia udah akan otomatis. Oke, mau tambah pertanyaan lagi, kita pakai add a phrase. Oke, di sini kita misalkan mau kasih jawaban kromosom untuk di biologi. Kemudian misalkan clue-nya itu adalah benang halus. Nah, dia langsung kita ketik di sini. Kan kalau misalkan terlalu banyak, sorry keluar. Oke. Share di sini, sorry. Login, create activity now. Kita pilih yang namanya, oke, kita ganti misalkan kita anagram.
Misalkan warna pelangi. Misalkan kita ambil, nah dia langsung keluar di sini warna pelangi. Kita ambil gambar satu pelangi, dia langsung nge-input pelangi, kita pakai warnanya jingga. Nah, ada lagi kita misalkan jawabannya di sini adalah hujan, udara mendung, clue-nya kita otomatis cari, dia langsung kalau misalkan kalimat kita itu cuma 2 kata, dia langsung bisa mendeteksi. Jadi misalkan udara mendung kita ambil gambar ini, contoh satu lagi adalah misalkan kita bikin apa ya? Warna hijau di sini. Jawabannya kita bikin warna daun. Oke, kita cari terus gambar daun langsung otomatis. Kita udah 3, kita udah bisa langsung membuat kita klik down. Nah, ketika kita klik down, dia otomatis loading di sini. Oke, ketika dia loading, kita bisa mempermainkannya dulu. Kita bisa menggunakannya terlebih dahulu. Ini kayak gimana sih model permainannya? Kita bisa lihat di sini. Muncul di sini warna pelangi, otomatis siswa akan ngatur jingga. Oke. Di sini langsung ada otomatis skornya. Misalkan udara mendung, oh berarti dia masuknya ke hujan. Langsung terlihat lagi skornya. Semakin cepat dia mengerjakan, skor ini akan semakin tinggi. Gitu. Misalkan kita pakai lagi hijau. Dia langsung permainan itu. Nah, setelah ada ini, nanti kita bisa lihat nih skornya. Berapa skornya di sini. Semakin cepat dia bermain, skornya dia akan semakin tinggi. Contoh tadi saya bermain dalam waktu 30 detik. Nah, skornya itu adalah, skor nilai saya adalah 32. Nah, untuk leaderboard ini anak bisa mencari siapa sih sebenarnya yang urutannya pertama, gitu. Atau dia pengen tahu teman saya ini urutan keberapa sih dari saya main, setelah saya main. Itu yang bisa digunakan. Nanti muncul nih di sini ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4-nya. Urutan bermainnya yang cepat seperti apa. Oke. Nah, misalkan bosen nih temanya kayak gitu-gitu aja, kita bisa ganti di bagian dem ini. Di sini ada tema neon, dia akan berubah langsung mengikuti temanya. Di sini agak lemet levelnya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat temanya langsung berubah. Kalau yang tadinya biasa aja, kemudian menjadi neon. Kita di sini ada banyak jenisnya. Misalkan saya nggak, tiba-tiba saya mau berubah nih, saya nggak mau anagram, saya mau ganti ke mencari pasangan, atau saya mau ganti ke kuis, atau saya mau ganti ada lagi di sini. Oh, yang itunya nggak ada. Nah, yang bagian sampingnya ini adalah yang berupa clue-nya kira-kira matching dengan permainan ini, gitu. Jadi di situ ada banyak banget jenisnya. Misalnya kita mau pakai yang kuis, dia otomatis terbentuk kuis biasa. Warna pelangi, jingga. Kemudian ada lagi udara mendung, hujan. Kemudian ada lagi warna daun hijau. Seperti itu. Oke, untuk nge-share-nya gimana? Kita lihat nge-share-nya itu ada di sini. Kita pakai anagram. Untuk mengatur permainannya, kita ada di sini. Timernya, kita mau anaknya itu mengerjakan dalam waktu berapa menit, kita bisa atur di sini. Misalkan anak harus mengerjakan dalam waktu 5 menit. Oh, berarti di sini nanti di settingnya setelah 5 menit, nanti di sininya langsung hilang. Dia nggak bisa mengerjakan lagi. Apa yang dia kerjakan, berarti hanya segitu. Oke, terus misalkan kita mau
kita mau menyelesaikan, harus ada jawabannya semua. Misalkan setelah permainan dia bisa ngelihat jawabannya gimana. Kita checklist jawabannya di sini. Gitu. Misalkan kita mau acak nih soal-soalnya, kita checklist di sini kalau acak. Misalkan kita mau lagi ngatur sampai mana sih, misalkan harus disubmit dulu atau enggak anak-anaknya, kita bisa atur di sini. Gitu. Kalau di sini tuh marking yang di sini yang dimaksud adalah kita mau menambahkan bonus enggak dari permainan itu. Kita bisa atur di sini. Kalau misalkan nggak mau, ya udah every letter aja. Kayak gitu. Ya, itu untuk permainan katanya. Kalau ditanya gimana sih cara buat share-nya? Di sini ada pilihan share. Kita klik aja di sini. Kemudian ada My Student. Kita pilih Set Assignment. Kemudian kita bikin judulnya itu adalah biologi, misalkan. Biologi. Nah, kita mau saat registrasi, siswa harus menampilkan namanya. Klik namanya. Tapi misalkan kita sebagai guru nggak mau nih siswa ada namanya. Pilih aja anonymous. Nah, misalkan di sini kita mau ngasih deadline atau enggak. Misalkan guru pengen ngasih deadline nih, biar nggak seenaknya aja siswa ngumpulinnya. Oke, kita batasin pengumpulannya. Tinggal pilih jamnya, misalkan saya pakai jam 12 siang. Di sini kita pakai misalkan tanggal 15, berarti dia di stop besok jam 12 siang, mereka tidak akan bisa mengerjakan lagi. Oke, setelah game ini selesai, misalkan kita mau supaya anak bisa ngelihat nih jawabannya dia apa yang benarnya, dia tahu apa yang dia salah, misalkan gitu. Kita klik yang namanya show answer. Tapi kalau dia nggak mau, Bapak Ibu guru tidak mengizinkan anak-anak melihat jawabannya apa, kita tinggal lepas kayak gini. Kita tinggal ilangin aja tanda centrangnya. Misalkan anak udah sekali main nih, terus mereka kan kadang suka iseng main lagi supaya siapa tahu skor kita itu bisa lebih baik. Nah, kalau Bapak Ibu guru mengizinkan untuk anak bermain lagi, ini kita bisa diklik start again-nya. Tapi kalau ya udah cukup satu kali aja bermainnya, kita tinggal klik ilangin start again-nya. Oke, misalkan Bapak Ibu guru mengizinkan anak untuk melihat urutan pertama siapa sih yang menang, urutan kedua siapa sih yang menang. Kalau saya biasanya mengizinkan mereka untuk mengetahui siapa-siapa yang menang, tapi tidak mengizinkan untuk melihat jawabannya kalau saya start again. Gitu. Kalau misalkan saya minta permainannya itu diulang berkali-kali supaya dia dapat nilai yang terbaik, saya klik start again-nya, tapi tidak memunculkan jawabannya. Tapi kalau misalkan saya cukup anak-anak cuma boleh satu kali aja nih dalam melakukan permainan ini, berarti show answer-nya dinyalakan, start again-nya dihilangkan. Itu sih caranya. Kemudian kita klik start, di sini kita punya langsung link. Nah, link inilah yang diinfokan kepada siswa kita, gitu. Ini kita bisa nggak perlu kita bold juga, kita tinggal klik copy. Kemudian di sini kita bisa nge-share nih, bisa via Facebook, bisa via Twitter, bisa via Google Classroom. Biasanya ini langsung nyambung, nge-link langsung. Kalau kita punya Google Classroom, kebetulan saya sendiri ada Google Classroom-nya yang udah langsung nyambung ke Google Classroom anak-anak yang saya pakai. Misalkan ini langsung berbagi ke Classroom. Kita bisa pakai di sini. Kita tinggal pilih nih, kelas berapa sih yang mau kita kasih tugas. Misalkan ke kelas, saya masukin ke kelas saya. Kemudian pilih tindakan sebagai tugas. Nah, ini tinggal dibuka, dia langsung masuk di sini. Tanpa kita input link lagi. Jadi udah otomatis tinggal Bapak Ibu guru memberikan petunjuknya apa yang harus dikerjakan oleh siswanya. Gitu aja.
Kemudian untuk hasilnya dapat dari mana? Untuk hasilnya kita bisa temukan ketika kita login, kita ketemu, kita langsung muncul di My Result. Nah, di My Result ini kita bisa langsung melihat kalau misalkan di saya itu langsung ada nilai-nilainya, skornya berapa yang dia dapat. Nah, kayak gini, tinggal diklik permainannya anagram, jam sekian dibuatnya, semuanya ada tercantum. Kita bisa ngelihat yang juara 1 sampai 3 itu siapa aja. Kemudian yang jawabannya benar semua dan jawabannya yang salah. Kemudian di data student ini kita bisa ngelihat siapa-siapa aja siswa yang sudah mengerjakan, benernya berapa, salahnya berapa, paling lama waktunya siapa, di sini juga ada waktunya. Kita tinggal milih dan kita langsung input ke penilaian. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya kembalikan ke Pak Sandro sebagai moderator. Terima kasih. Sudah selesai sekali ya materi kita hari ini. Betul apa yang tadi Ibu sampaikan ya, sesuai dengan apa yang Bapak Dr. Susanto MA sebagai Ketua KPAI pernah sampaikan, bahwa tingkat kebosanan siswa itu sudah luar biasa, bahkan ada di angka 59% ya, dengan adanya KBM online seperti ini. Gitu sih yang ini. Lanjutnya mungkin saya akan buka sesi pertanyaan kepada para audiens atau partisipan. Apabila ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, bisa langsung raise hand, fitur raise hand, atau bisa juga open mic, atau mungkin bisa melalui kolom chat. Silakan kami buka untuk pertanyaan. Ya, saya mau bertanya nih Bu Desi, Pak Rustam. Ya, silakan Pak Rustam. Ya, ini menarik sekali ya Bu Desi ya. Penjelasannya sangat jelas ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah link ini bisa dipakai untuk semua pelajaran Bu Desi? Itu aja Terus cukup kemudian, ya Pak ya? Ya, lanjut Pak. Ya, apakah link ini bisa dipakai untuk semua pelajaran? Dan apakah ada batas waktunya nggak dalam penggunaannya? Ya, itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Rustam. Ya. Mangga, silakan Ibu Desi untuk langsung dijawab. Dibuka ya Ibu. Suaranya nggak kedengeran Bu Desi. Oke. Terima kasih Pak Rustam atas pertanyaannya. Nah, saya akan jawab tentang pertanyaan Bapak yang saya bisa ambil kesimpulan, bisa nggak sih dipakai untuk berbagai pelajaran? Menurut saya bisa, sangat bisa. Bahkan untuk matematika pun bisa. Karena kenapa? Di bagian yang kita input clue-nya itu, kita bisa memasukkan rumus-rumus matematika di situ. Jadi kita bisa langsung input gitu. Untuk bahasa Inggris, Bapak kan ngajar bahasa Inggris ya Pak ya? Kalau menurut saya itu sangat bisa dimasukkan, misalkan Bapak nanya tentang pertanyaan yang berbau-bau bahasa Inggris gitu, dan itu harus dijawab, itu bisa digunakan Pak. Terus untuk untuk waktunya itu misalkan itu tergantung ke Bapak Ibu gurunya untuk membuat apakah dia bisa digunakan secara terus-menerus, karena di situ nanti ada yang seperti saya bilang tadi, ada bagian yang namanya deadline gitu. Nah, di deadline itu kita bisa mengatur sampai batas mana sih si siswa mengerjakan gitu. Terus misalkan misalkan hari ini kayak saya kemarin, hari ini pelajaran 10 IPA 1. Nah, saya udah ngasih kuis itu. Kemudian kan di hari itu dia harus ditutup. Nah, kita bisa atur waktunya lagi, nanti kita keluar link yang baru, gitu. Nanti kasih ke kelas yang lainnya lagi. Jadi bisa beberapa kali kita pakai, tapi kalau gratis, kayak saya tadi, saya udah bikin 5 kali kuis, dan dia dibatasin, cuma ada 5 karena saya gratis. Nah,
Yang 5 itu kalau mau gimana mau makainya lagi, kita tinggal hapus salah satu kuisnya itu. Tapi jangan lupa di resultnya kita catat dulu nih nama-nama anak yang sudah mengerjakannya. Itu aja sih. Oke, makasih Bu Desi. Sama-sama, Sudah Pak. cukup jelas ya, Pak Rustam, jawaban Ya, dari jelas, Bu jelas. Desi. Ya, cukup Baik, jelas. untuk para audiens, silakan untuk apabila ada yang pertanyaan, saya buka sesi kedua. Untuk yang ingin bertanya, bisa langsung, caranya sama seperti tadi ya, bisa open mic, raise hand, atau di kolom chat. Silakan, apabila ingin bertanya. Kalau untuk ini Bu, untuk pertanyaannya itu tidak dibatasi berapa kata ya Bu ya? Bebas ya? Mau panjang, mau bebas ya? Bebas Untuk sih, pertanyaan. dibatasi berapa kata. Dia bisa banyak sih katanya, dan jumlahnya juga kita butuh berapa nomornya itu nggak dibatasin. Nggak dibatasin. Kalau Iya. untuk yang tadi Ibu bilang ada deadline-nya, misalkan sudah batasnya 5. Nah, berarti kalau misalkan kita hapus otomatis kan kalau ini harus nanti dihapus dulu yang backup Iya, data tadi ya. iya. Jadi Kalau nanti ya itu diganti gitu sistemnya di pergantian ya Bu ya. Iya, kalau kita pakai yang gratisan, kadang kan ada aja ya kayak misalnya Zoom. Zoom kita pakai Betul. gratisan ya 40 menit gitu kan. Sama ini juga kalau misalkan kita pakainya gratisan, kita cuma dibatasin ada 5 permainan. Jika sudah menggunakan 5 permainan itu, kita tidak bisa membuat permainan lagi. Itu sih. Terus misalkan ada permainan yang bisa dibuka dan ada permainan yang tidak bisa dibuka. Tapi menurut saya permainan yang udah gratisan aja, yang udah dibuka, itu udah cukup menarik buat diberikan ke anak-anak. Gitu. Iya. Saya masih cek dulu, takutnya ada yang via chat. Iya. Masih belum ada. Baik Bu Desi, karena kita waktu juga ya Bu, saya lihat partisipan juga mungkin sudah sangat jelas mungkin ya, sehingga mereka bisa langsung mempraktekkannya. Mungkinnya nanti juga akan kita share juga link video dari materi kita hari ini ya Bu ya, apabila ada nanti yang ketinggalan atau telat mengikutinya. Silakan Bu, saya kasih closing statement Bu untuk materi hari ini. Oke, Dari materi hari ini closingnya dari saya, kita jadi guru nggak boleh mandek ya istilahnya. Kita dituntut untuk tetap terus berkreatif, terus mengembangkan. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini bisa terus mengembangkan model-model pembelajaran walaupun kita dilakukannya secara daring. Itu aja, mohon maaf dari saya apabila ada kata dan sikap dan penjelasan yang kurang baik terhadap Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan tarik aja kesimpulan kita materi hari ini. Kalau bisa dapat saya simpulkan, yaitu aplikasi WordWall ini merupakan salah satu solusi mungkin ya untuk mengatasi, solusi bagi guru khususnya ya, untuk mengatasi rasa bosan di dalam pembelajaran online ini di masa pandemi. Sehingga pembelajaran online ini akan menjadi lebih baik dan menyenangkan bagi siswa-siswi kita. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terakhir dari saya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA PGRI 3 yang telah meluangkan waktunya dapat bergabung kepada kami, dan juga terima kasih juga kepada Ibu Meti dan juga Ibu Nurun sebagai instruktur kami yang sudah hadir di room ini. Saya minta mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang kurang berkenan dari saya. Terakhir, silakan Bapak Ibu untuk mengisi absen di link chat. Untuk selanjutnya, saya akan melempar kembali acara ini kepada host kita, yaitu Ananda Chandra. Silakan Ananda Chandra. Ya, terima kasih Pak Sandro.
Mungkin materi yang disampaikan Bu di sini sudah cukup jelas ya mengenai word wall atau mungkin cara lain dalam belajar. Dan mungkin saya juga punya sedikit kesimpulan yang sudah saya buat. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa proses belajar mengajar itu tidak harus monoton dengan cara yang itu-itu saja. Bisa dibuat lebih menarik agar mungkin siswa-siswa sendiri itu tidak merasa bosan dalam belajar. Mungkin itu saja kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Untuk Bapak Ibu, para audiens yang ada di sini juga saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah saya share di kolom chat. Mungkin sekitar 5 menit atau beberapa menit kita akan tunggu sebelum waktunya ditutup. Oh ya, sama mungkin ada masukan dari Ibu Meti atau mungkin Bu Nur Mahyun untuk ikon kita kali ini. Ya, Ibu Meti atau mungkin Bu Nur Mahyun. Suara dengar? Ya, Bu. Oke. Tadi Ibu menyimak dan merasa justru Ibu yang jadi belajar. Ternyata ada ya aplikasi yang namanya WordWall dan beberapa aplikasi lain yang tadi disampaikan. Di dalam WordWall sendiri ada berbagai tipe permainan yang bisa disampaikan ke siswa. Untuk presenter, selamat, luar biasa materinya, menarik sekali dan mencerahkan. Untuk moderator dan host juga kalian sudah yang kedua kali nih ya untuk tampilnya ya. Sudah lengkap semua, Bu. Ini, Bu. Nah, makanya sudah lebih biasa dan deg-degannya udah berkurang kan? Oke, sekarang berarti tinggal diseminasi. Rencananya diseminasinya kapan? Rencananya mungkin ntar malam ya, Bu Desi ya? Iya, insya Allah ntar malam. Oke. Selamat ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.